Gimana sih Kak awalnya menjadi sastrawan itu bagaimana? Baik, untuk menulis itu sendiri dimulai sejak saya SMP ya, umur 13 saya rajin menulis diari. Apa saja saya tulis, mulai dari kehidupan bermasyarakat dengan teman, bahkan tentang politik di Indonesia itu saya tulis. Nah, sejalan dengan itu pada tahun 2009 ya, karena zaman dahulu itu susah ya untuk menemukan komunitas penulis, jadi saya berusaha untuk agar tulisan saya itu dibaca orang. Kemudian saya mengikuti lomba itu pada forum di Kalpena dengan judul Jilbab ala Tomboy, dan alhamdulillah langsung dapat juara 2. Pada 2 bulan setelah itu saya menulis lagi Jejak Langkah Bertuah mendampingi siswa SD. Alhamdulillah itu masuk nominasi nasional di di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ceritanya. Berarti jadi awalnya itu otodidak ya? Awalnya otodidak. Berarti itu bakat, minat dan diasah terus. Iya, diasah terus. Apapun yang ingin dilakukan kalau diasah, insya Allah akan berkembang. Nah, ini kan kita lagi di SMP Negeri ya Kak. Iya. Sebenarnya apa sih pekerjaan Kakak gitu? Pekerjaan saya sebenarnya lebih ke utama itu guru. Saya sangat senang menjadi guru karena guru itu bagi saya tidak pernah mati. Saya boleh mati nanti, tapi apa yang saya ajarkan itu akan menjadi inspirasi bagi murid-murid saya untuk mengembangkan apa yang telah ada. Itu kata Wijaya dan selaras dengan apa yang saya rasakan. Jadi spesifikasinya guru apa? Guru bahasa Inggris kalau sekarang, cuman saya biasanya apa aja dikasih selagi saya mampu saya kerjakan, tapi kementerian memberi saya sertifikasi bahasa Inggris. Jadi sudah berapa lama nih Kak menjadi wali Saya sastrawan? menjadi guru itu 2003, tapi sastrawan itu memulainya itu awalnya dari tahun 2009. Berarti sudah sangat lama ya. Sudah sangat lama, 20, kalau sekarang 2025 berarti 26 tahun. Nah, itu Kakak sudah berapa buku sih yang dihasilkan? Kalau untuk buku tunggal ya, karena kalau buku tunggal itu memang hasil pemikiran kita sendiri, itu sekitar 20 mungkin kalau tunggal, tapi kalau antologi bareng teman-teman itu puluhan. Karena kalau dulu itu saya suka menulis novel, termasuk ini novel Antara Manana dan Hujan. Ini cerita genre nikah beda agama dan bla bla bla. Kemudian ini My Empress from the Past, ini juga sama. Ini ceritanya karena otak saya otak luar negeri, jadi novel itu kayak relate-nya itu nikah sama orang luar negeri dan begini dan begitu, seperti itu. Itu novel saya nulis sekitar 5. Kemudian pada tahun 2016 berganti genre ke travel. Jadi saya nulis tulisan travel termasuk yang tadi dibaca di Legendary Countries, Singapura, Malaysia, Thailand. Setelah saya nulis itu banyak orang yang mengunjungi dan instansi dari sinilah paling banyak. Kemudian saya nulis lagi travel Kamboja, Vietnam, mungkin belum dibaca. Mungkin setelah ini akan banyak orang mengunjungi Kamboja, Vietnam. Kemudian saya nulis lagi travel Solo ke Ghana, Afrika. Itu luar biasa bagi saya, kunjungan ke Afrika itu luar biasa hikmahnya. Kemudian umroh inspiratif. Kalau untuk travel ya satu lagi backpacker ke Vietnam juga. Jadi 2 kali ke Vietnam. Sudah kemana-mana juga ya? Alhamdulillah karena menulis. Kalau pengalamannya kan udah banyak banget ya Kak, berarti udah ke Asia, ke dunia, pengalaman apa sih Kak yang paling berkesan dari semua ini? Pengalaman paling berkesan itu semuanya berkesan ya, cuman karena perjalanan dan menulis itu banyak hikmah yang ditemukan, bertemu dengan orang baik, bertemu dengan ternyata Allah itu apa yang kita cari itu yang dipertemukannya, lebih ke situ sih apanya intinya. Jadi orang-orang baik itu pasti ada aja ya? Pasti ada dimanapun kalau kita mencari kebaikan. Kalau membicarakan profesi sastrawan ini kan pasti ada kode etiknya. Apa sih Kak kode etik dari profesi sastrawan itu yang tidak boleh dilanggar? Oke, kalau sastrawan itu yang pertama tulisan kita harus original.
jangan mengambil tulisan orang dan mengaku tulisan kita, itu fatal sekali. Bahkan saya di jurnalistik ya, karena sekarang profesi saya jurnalis juga di Lengkomedia.com, itu sampai memakai foto orang itu saya was-was itu, meskipun saya udah cantumkan nama siapa yang punya foto. Saya lebih senang saya terjun langsung ke tempat, saya ambil fotonya saya sendiri dengan angle yang saya buat, itu lebih, itu ibaratnya kalau orang udah melakukan itu lebih saya hargai. Itu kode etik orisinal, itu kode etik yang paling saya junjung tinggi. Nah, kendala apa lagi nih Kak yang dihadapi sebagai profesi sastrawan? Nah, ini kendalanya ya, kalau kita penulis itu biasanya untuk di awal-awal ya, untuk ingin menulis itu mut-mutan. Jadi saya ada ini baru mau nulis gitu. Makanya saya kalau sedang ada ide itu saya nggak mau buang ide itu, karena lagi di pikiran, nanti kalau ditinggalkan dia akan hilang. Jadi langsung kalau nggak sempat nih, ini kan lagi gini gitu, pas terpikir ide, kadang saya lagi di motor terpikir ide, itu saya berhenti dulu, entah saya rekam dulu ide itu ini. Nanti ketika, karena dia mudah hilang, kalau dia hilang itu nanti moodnya nggak dapat lagi. Itu lebih ke situ sih. Tapi kalau sudah terbiasa mengembangkan ide, menulis, intinya kamu nulis, nanti dia akan berkembang sendiri dan berimajinasi sendiri. Lebih ke situ sih. Jadi kendala itu dihadapinya dengan langsung dikerjakan. Jangan ditunda. Ya, jangan ditunda. Benar. Itu kalau ke ide ya. Tapi kalau keterampilan menulis itu kendala, itu harus betul-betul dilatih dan dipelajari. Jangan kita tuh pakai menurut aku aja, jangan gitu. Kita harus mencari referensi sebanyak mungkin dan membaca buku sebanyak mungkin. Jadi membaca itu penting juga. Membaca itu adalah membuka ide untuk bagi kamu. Jadi sebelum menulis berarti menulis satu buku, kalau saya minimal kamu baca deh 15 atau 16 buku yang segenre dengan apa yang ingin kamu tulis. Kalau bisa 100 sih kalau aku. Karena saya punya target setiap minggu itu untuk membaca. Jadi saya pernah menargetkan diri sendiri kayak orang apalah namanya, kayak orang menantang diri sendiri. Kayaknya kalau sehari berapa ya yang bisa saya baca, karena kita kan emak-emak juga, anak juga, suami juga gitu kan. Setelah saya lakukan itu berkisar 557 halaman yang saya bisa baca sehari. Itu maksimal. Itu semaksimal saya, itu berarti antara itu ke bawah bisa saya lakukan membaca setiap hari. Jadi di sela-sela kegiatan itu Kakak sempatkan untuk membaca. Berarti jedanya cuma makan, sholat, kemudian ngurus suami, ngurus anak. Nanti ada misalnya saya lagi nunggu bus, waktu itu saya lagi di Pekanbaru ngerjakan itu kan, saya baca. Jadi buku saya itu di dalam tas selalu ada gitu. Jadi ada yang mau dibaca. Ya kan, kalau membaca itu kan berarti memang itu awalnya hobi Kakak membaca juga ya dari kecil gitu. Iya, saya hobi membaca di zaman tahun 80-an 90-an itu kan buku bacaan tidak kayak sekarang kita bisa dapat di mana gitu kan. Biasanya kami berebut sama adik-adik itu, berebut koran dulu, zaman dulu kalau ke pasar dulu ikan di apa koran ya, kalian yang bukan zaman itu nggak ada ya. Yang sekarang nggak ada, sekarang plastik. Nah itu kami berebut baca dulu, baru dibuang rupanya. Jadi udah dimasak, jangan kan masih itu masak sedikit, nunggu nanti udah selesai nih berebut nih, baca dulu nih koran ini, atau untuk bungkus cabai zaman di tahun 90-an 80-an lah, 90. Semuanya ada tulisannya di lahap ya Kak? Iya, waktu itu memang kekurangan bacaan. Kalau kita di desa kayak gini kan nggak mudah dapat selain di perpustakaan. Terakhir nih, apa sih Kak pesan-pesan Kakak sebagai sastrawan untuk generasi-generasi selanjutnya? Sastrawan selanjutnya sekarang menulis itu mudah ya, kita bisa menggunakan otak AI. Saran saya, walaupun apa yang mau ditulis itu usahakan se-original mungkin, menunjukkan ciri khas kita sendiri. Jadi kita ada trending diri kita di dalam tulisan kita. Lebih ke situ sih. Jadi benar-benar ide sendiri, cari sendiri, baru dituliskan. Jadi apa yang kita tulis itulah diri kita. Jadi tulisan-tulisan kita itu mewakili diri kita sendiri. Jadi kayak ada personal brandingnya gitu. Iya, personal brandingnya tercipta.
Baik teman-teman, itu tadi wawancara saya bersama Kak Anita. Terima kasih banyak Kak Anita.